Selamat berjumpa saudara-saudara dimanapun Anda berada, bersama kami Sobat Sudiman. Pada kesempatan ini Sobat Sudiman mau mengupas dalam podcast ini yang saya beri judul adalah depresi akibat penolakan di masa tua. Siapa sih yang tidak ingin berumur panjang? Setiap orang ingin berumur panjang karena ingin menjaga anak, cucu sampai besar bisa menunggui. Tetapi berumur panjang itu juga berakibat muncul berbagai depresi karena di masa tua itu akan banyak muncul penolakan akibat perubahan fisik. Akibat perubahan fisik tubuh ini Misalnya rambut sudah mulai memutih, berkurang, banyak yang rontok, memutih. Gigi juga sudah tidak lengkap lagi Giginya sudah banyak yang tanggal, tidak lengkap lagi. Fisik juga jauh berkurang. Juga kulit Kulit mulai menua, tidak segar lagi, mulai menua, mengering. Nah, berbagai perubahan dalam fisik itu akan membawa akibat sebuah depresi karena dari penolakan. Di dunia kerja apalagi, di dunia kerja sudah tidak lagi mau mempekerjakan lansia, orang tua, karena fisiknya juga sudah jauh berkurang. Apalagi di dunia entertainment, dunia hiburan, dunia olahraga, kompetisi, semua sudah terjadi banyak penolakan karena keterbatasan akibat usia tua, menua, menjadi tua, lansia, sehingga ini akan berakibat pada satu depresi karena dalam hidup yang tertolak di masa tua ini. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menghadapi masa tua itu. Apalagi terjadi banyak ketertolakan di mana-mana Tetapi ada satu sosok yang tetap memperhatikan orang tua, tetap memperhatikan orang tua dan masih sama mengasihinya, yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dia masih sama mengasihi seseorang sampai pada masa tuanya. Yesaya menulis dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, demikian bunyinya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa memutih rambutmu aku tetap aku tetap menggendong kamu sampai putih rambutmu aku
tetap menggendong kamu. Oke. Ya, ini yang ditulis oleh Yesaya, ya. Coba kita baca dengan lengkap ya. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Saudara-saudara, di masa tua siapa yang masih peduli? Hanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Bahkan di masa tua itu orang sudah punya stigma ya. Orang tua menjadi ya itu hanya tidak berguna misalnya. Itu stigmanya. Bahkan anak sendiri pun belum tentu ya. Belum tentu masih perhatian. Banyak kasus kita lihat kan. Anak tidak peduli pada orang tuanya di masa tuanya. Saudara-saudara, memang inilah sebuah depresi ya. Depresi di masa tua. Dilemanya ya, pengen usia tua, pengen menjaga anak, cucu ya. Tapi di masa tua terjadi depresi karena banyak penolakan ya. Apakah tentang fisiknya sudah tidak diperhitungkan lagi ya, di dunia kerja juga, di dunia entertainment apalagi di dunia hiburan ya. Cari yang masih cantik, ganteng, berpenampilan bagus. Tapi kalau sudah usia tua, ya menariknya di mana? Ya hanya Tuhanlah yang masih peduli pada orang-orang yang lanjut usia. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang memasuki usia tua, sesungguhnya kalau dikaji lebih dalam ya, orang tua itu sesungguhnya masih punya potensi ya. Masih punya potensi, masih punya yang diandalkan. Setidak-tidaknya dia punya pengalaman banyak, punya nasihat banyak ya. Tapi kadang-kadang hal itu tidak disadari dan bahkan itu diabaikan oleh diri sendiri juga orang lain ya. Saudara-saudara, apabila kita memasuki masa tua, janganlah kita merasa berkecil hati, merasa sendirian, merasa tertolak ya. Karena Allah masih memperhatikan kita. Daud menulis dalam Mazmur ya, dalam Mazmur 92 ayat 15 dan 16, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, menunjukkan masa tua ya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan dikatakan masa tua itu ya masih bisa produktif, bisa bekerja ya, walaupun banyak keterbatasan, tapi bukan secara fisik kita bekerja. Kalau kognitif masih bisa ya, karena kognitif itu bisa diasah sampai tua, tidak terpengaruh usia.
Nah, saudara-saudara, sesungguhnya tua itu hanyalah fisik ya. Tua itu karena pengaruh ini, fisiknya saja. Tapi di dalam fisiknya itu ada manusia batiniah ya. Itu yaitu manusia batiniah. Dalam diri seseorang itu ada manusia batiniah, ada manusia lahiriah ya. Nah, di manusia batiniah ini justru semakin tua itu semakin diperbaharui ya, diperbaharui. Jadi ketika kita menjadi tua ya, itu semakin diperbaharui. Kenapa? Dalam tubuh batiniah itu semakin hari semakin diperbarui. Memang dalam tubuh lahiriah itu semakin merosot ya, semakin merosot. Jadi karena fisik ini semakin merosot, tapi di manusia batiniah itu semakin diperbarui. Jadi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, manusia lahiriah itu disebut himon anthropos ya. Himon anthropos itu manusia lahiriah, terdiri dari sel, dan sel ini semakin lama akan semakin berkurang karena usia, juga karena sakit penyakit, karena stres, karena radikal bebas. Jadi fisik seseorang, ototnya mulai berkurang masanya, tulangnya mulai turun massa tulangnya, pembuluh darah juga mulai kurang, kehilangan kelenturannya, maka dia menjadi tua, usul ya. Tapi itu manusia lahiriah. Tapi berbeda dengan manusia batiniah. Manusia batiniah itu terdiri dari jiwa dan roh. Dalam bahasa aslinya disebut al-ho-esoten, manusia batiniah, al-ho-esoten. Ini terdiri dari psike, dalam bahasa aslinya psike itu jiwa, dan pneuma itu roh ya. Dan semakin hari ini diperbaharui dari hari ke sehari ya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke sehari. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun fisik melemah, kekuatan rohani justru harus terus bertumbuh melalui penyertaan Tuhan. Itulah saudara-saudara. Jadi di masa tua itu kita bukannya semakin tidak berguna, kita berguna, berpotensi, karena manusia batiniah, psike dan pneuma. Psike itu jiwa, pneuma itu roh ya. Itu semakin diperbarui dari hari
kesehari jika kita senantiasa berdekatan dengan Tuhan, senantiasa bertumbuh ya di dalam penyertaan Tuhan. Itu manusia batiniah itu semakin diperbaharui dari hari ke hari. Nah, ini sebuah potensi yang besar di masa tua. Misalnya di dalam sebuah keluarga, di situ adalah lansia ini menjadi pendoa. Anggota keluarga yang lain sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan studi, sibuk dengan karier, sibuk dengan organisasi. Tetapi kalau ada lansia di rumahnya yang manusia batiniahnya selalu diperbarui dari hari ke hari, dia akan menjadi pendoa yang luar biasa. Rumah itu akan dibetengi dengan doa oleh lansia yang ada di rumah itu. Lansia yang manusia batiniahnya diperbarui dari hari ke hari. Meskipun fisiknya semakin merosot, penglihatannya semakin turun, rambutnya memutih, rontok, giginya mulai tanggal, berkurang, dan di situ bahkan mungkin keterbatasan gerak, tidak bisa bergerak cepat, tidak bisa bergerak kuat. Tetapi doanya itu bisa menopang seisi rumah itu menjadi diberkati Tuhan. Itulah bahwa semakin tua itu tetap segar, bertumbuh dan berbuah. Oke, para pemirsa, janganlah berkecil hati kita memasuki masa tua. Jangan merasa tidak berguna. Jangan merasa tertolak. Ada satu sosok yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menjadikan kita berarti, berguna bagi keluarga, bagi orang lain juga, bagi masyarakat. Sosok itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin.